Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A. Di dalam segmen Q&A kali ini saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar di Simple Channel dan juga ke dalam sosial media saya. Berikut ini adalah pertanyaan yang masuk. Bang, kalau ada yang jiplak channel apa bisa dilaporkan ke YouTube? Kalau bisa, caranya bagaimana? Demikian adalah pertanyaannya dan berikut ini adalah jawaban atau respon dari saya. Penjiplakan channel tersebut bisa dilaporkan dengan alasan peniruan identitas, di mana yang bisa dilaporkan adalah menjiplak header, di mana ini termasuk dengan brandingan dari channel, misalkan jenis font dan lain sebagainya, bentuk desain dan lain sebagainya. Itu bisa dilaporkan. Jadi kalau ada orang yang menjiplak header channel maka bisa dilaporkan, dan kemudian juga menjiplak logo channel termasuk juga dengan menjiplak brandingan, misalkan logo resmi dari suatu perusahaan atau dari suatu merek, atau bahkan bisa juga dari foto profile. Jadi misalkan Anda memiliki channel yang memasang foto profile, foto diri Anda, dan kemudian ada channel lain yang kemudian menggunakan foto Anda di dalam channel orang tersebut, maka Anda bisa melaporkannya. Dan kemudian menjiplak nama channel termasuk dengan brandingan itu juga bisa dilaporkan. Dan kemudian yang banyak orang belum tahu yaitu menjiplak thumbnail juga bisa dilaporkan. Namun menjiplak ya, bukan meniru. Kalau meniru nggak bisa dilaporkan. Jadi kalau menjiplak itu plek-plekan ya, diambil, di copy, plek-plekan gitu. Tapi kalau meniru misalkan jenis desainnya sama, warnanya sama, permainan fontnya sama, fotonya, permainan bentuk fotonya sama, tapi isinya beda, itu nggak bisa dilaporkan. Jadi kita perlu melihat dulu antara dijiplak atau ditiru, itu dua hal yang berbeda. Untuk lebih jelasnya saya eksplorasi, dimana sebagai contoh adalah sebuah channel yang sudah terkenal yaitu Baim Paula, dimana ini adalah merupakan channel dari keluarganya Baim Wong dengan kontennya yang bagi-bagi hadiah itu. Nah, jika ada orang yang menggunakan nama Baim Paula, menggunakan nama yang sama yaitu Baim Paula di dalam channel YouTube-nya, namun isinya beda dengan isi dari channel Baim Wong, keluarga channel Baim Wong tersebut, maka tidak bisa dilaporkan. Misalkan ada orang nih namanya juga Baim Paula, entah bagaimana kemudian dia bikin nama channel Baim Paula, tapi isinya adalah misalkan di situ dia mengajarkan bahasa Inggris, misalkan isinya misalkan mengajarkan memasak atau vlog-vlog harian yang berbeda dengan channelnya Baim Wong, bahkan tidak ada video-video re-upload dari channelnya Baim Paula dan keluarganya Baim Wong tersebut, maka tidak menjadi masalah. Jadi kita perlu juga melihat konteksnya ya, konteks peniruannya, konteks penjiplakannya. Dan kemudian misalkan ada nama channel yang menggunakan brandingan merek suatu perusahaan, misalkan Adidas, maka itu bisa kena klaim atau kena tuntutan oleh Adidas, baik tuntutan hukum ataupun tuntutan di YouTube. Nama channelnya bisa dihapus. Jadi penggunaan nama branding itu yang paling sering menjadi masalah atau menjadi sengketa di YouTube dibandingkan penggunaan nama channel. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang bikin channel namanya adalah Agus Suito. Channelnya ini mengajarkan berbagai hal tentang bertaman, misalkan bagaimana cara membuat taman yang bagus, merawat tanaman dan lain sebagainya. Kemudian ada orang juga yang namanya sama yaitu Agus Wito juga bikin channel di YouTube, dan kemudian dia mengajarkan cara bertani, dan orangnya beda, dua orang yang beda namun memiliki nama yang sama, maka itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa diklaim atau tidak bisa dipermasalahkan karena tidak ada unsur menjiplaknya. Kalau kesamaan nama itu adalah wajar. Yang terpenting adalah channel Agus Wito yang mengajarkan teknik bersawah ini tidak menggunakan brandingan dari Agus Wito yang mengajarkan cara bertanam itu. Misalkan tidak pakai foto profile yang sama, tidak pakai header yang sama, bahkan kontennya tidak ada yang sama, maka tidak bisa dituntut atau disengketakan.
Kemudian selanjutnya menggunakan logo branding merek atau foto, itu saya sudah jelaskan ya. Jadi tadi kita tidak bisa menggunakan branding milik orang, logo milik orang, logo brand, logo merek orang, itu tidak bisa kita pergunakan. Misalkan logo Nike itu nggak bisa kita gunakan. Atau kita juga nggak bisa menggunakan foto orang, misalkan foto saya kemudian dimasukin ke dalam channel YouTube orang, saya bisa klaim orang tersebut ya, saya bisa sengketakan orang tersebut baik secara hukum di kepolisian ataupun di YouTube. Dan kemudian menggunakan karakter yang sudah memiliki haki. Yang masuk karakter memiliki haki ini adalah misalkan Anda adalah seorang konten kreator animasi, dan sebagai seorang animator Anda harus menciptakan karakter-karakter tertentu, dan kemudian Anda mempatenkan karakter-karakter yang Anda buat tersebut. Dan kemudian maka ketika orang lain menggunakan karakter tersebut, orang tersebut bisa Anda permasalahkan atau Anda sengketakan. Bahkan di YouTube meskipun Anda tidak memiliki haki, namun kalau Anda adalah orang yang pertama mengupload karakter seperti itu, maka ketika ada yang meniru maka bisa dipermasalahkan. Masih ingat channelnya Calon Sarjana, di mana menggunakan konten yang sama kemudian cuma ditranslate ke bahasa Indonesia menggunakan thumbnail yang sama, akhirnya habis juga. Dan kemudian hal yang perlu Anda ketahui adalah pastikan sebelum melapor bahwa channel yang mau dilaporkan itu benar-benar melanggar. Jadi benar-benar ada yang dilanggar, benar-benar ada yang dijiplak. Kalau misalkan semua namanya sama, misalkan Agus Wito, kontennya beda, logo channelnya beda, headernya beda, kontennya beda, ya nggak bisa. Itu nanti bisa menjadi masalah, dimana masalahnya Anda bisa terkena salah lapor atau penyalahgunaan sistem laporan di YouTube, dan itu bisa berdampak channel Anda sebagai pelapor akan tersuspend. Jadi bukannya mensuspend channel orang, malah channel Anda yang terkena suspend. Jadi pastikan dulu nih sebelum Anda melapor, maka Anda mengetahui benar-benar 100% pasti ada yang dijiplak. Kalau cuman plek-plekan nama nggak bisa. Oke, saya sudah jelaskan itu. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran bagaimana cara untuk melaporkannya. Cara untuk melaporkannya gampang, masuk aja ke channel yang mau dilaporkan dan kemudian klik tab atau halaman tentang di dalam channel yang mau dilaporkan tersebut, dan kemudian Anda turun ke bawah ke bagian statistik, dan di bagian statistik ini di bagian bawahnya ini Anda bisa melihat bendera ya. Ada ikon bendera dan diklik ikon bendera tersebut, dan kemudian Anda akan masuk ke dalam detail dari pelaporan. Pilih apa yang mau Anda laporkan, misalkan laporkan header channel, laporkan gambar profile, atau melaporkan penyalahgunaan identitas. Jadi silakan Anda pilih. Kalau misalkan ada peniruan identitas, misalkan peniruan nama, peniruan branding dan lain sebagainya, maka klik laporkan channel. Oke. Jika peniruan identitas, maka klik dilaporkan pengguna ya, dilaporkan pengguna atau dilaporkan channel, dan kemudian selanjutnya di situ nanti ada pilihan nih, ada pilihan, Anda pilih aja salah satu, yaitu channel ini meniru identitas saya, channel ini meniru identitas saya, pilih yang itu, dan kemudian selanjutnya ikuti proses dari laporan tersebut. Namun lagi-lagi harus Anda pastikan bahwa benar-benar ada pelanggaran yang dilakukan, ada penjiplakan yang dilakukan, agar nantinya Anda yang tidak terkena suspend. Jadi nggak lucu Anda yang melaporkan malah Anda yang tersuspend karena Anda salah lapor. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silahkan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.